Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1022, sebuah chapter yang akan banyak menyajikan pertarungan seru dan juga akan membuat banyak nakama terkagum-kagum dengan aksi Sanji dan juga Zoro. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Cover story kali ini memperlihatkan para kurcaci dan Kata sedang asik bermain di antara bunga-bunga, dan kegembiraan terlihat di wajah mereka. Lalu judul pada chapter kali ini yaitu Kemunculan Sang Bintang. Dari judulnya saja, kita sudah bisa menebak bahwa Oda Sensei memberikan judul tersebut untuk bajak laut topi jerami yang saat ini mulai bangkit dan memperlihatkan potensi bertarung mereka. Dimulai dari Nami dan Usopp yang berhasil mengalahkan Ulti, lalu Jinbei yang membuat Wushu KO, kemudian Franky yang berhasil menumbangkan Sasaki. Dan di chapter lalu, Robin yang berhasil mengalahkan Black Maria dengan kemampuan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan semoga saja giliran Zoro duet bersama Sanji menghabisi King dan juga Queen. Jika semua ini terlaksana, maka kru bajak laut topi jerami memang memiliki kemampuan yang luar biasa hebat. Maka Luffy akan semakin dekat menjadi Raja Bajak Laut. Nah, di awal chapter kita akan disuguhkan dengan informasi yang memperlihatkan jumlah pasukan tempur dari kedua belah pihak yang semakin sedikit. Pertarungan antara para samurai versus Kroco-Kroco Kaido masih berlangsung, bahkan semakin sengit. Setelah itu, panel pindah pada peta Kastil Kaido. Diperlihatkan 5 titik kekalahan Tobiropo. Walaupun semua Tobiropo telah dikalahkan, namun entah mengapa hanya 3 Tobiropo saja yang diperlihatkan KO, yaitu Wushu, Sasaki, dan juga Black Maria. Apa sebenarnya alasan Oda Sensei tidak memasukkan Ulti dan Page One? Apakah karena mereka masih bisa bangkit kembali atau ada alasan lainnya? Kemudian cerita beralih memperlihatkan Pulau Onigashima yang masih melayang di udara. Diperkirakan kurang dari 15 menit lagi sampai ke pusat pemerintahan Wano. Karena saat ini sudah melewati tepi pantai, hingga kini belum ada yang mampu menghentikan pergerakan pulau tersebut. Dan jika dibiarkan saja, maka bukan hal yang mustahil ibu kota bunga akan benar-benar hancur, bahkan akan memakan banyak korban jiwa. Lalu bagaimana cara untuk menghentikan pergerakan Pulau Onigashima? Menurut kami ada 2 cara, yaitu pertama dengan cara mengalahkan Kaido. Cara pertama ini merupakan hal yang sangat sulit. Selain membutuhkan waktu yang lebih dari 15 menit, saat ini saja Yamato berusaha menahan Kaido di atas tengkorak raksasa, karena Luffy masih berada di luar Pulau Onigashima. Sehingga cara yang pertama ini cukup mustahil untuk dilakukan. Nah, cara yang kedua adalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh Momonosuke. Di One Piece Chapter 1021 lalu, Momonosuke meminta Shinobu untuk membantunya memiliki tubuh dewasa. Jika hal ini berhasil, maka Momonosuke kemungkinan besar akan memiliki tubuh naga yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Naga Momonosuke sama halnya wujud naga Kaido. Mereka mampu menciptakan awan. Nah, jika saja Momonosuke bisa menciptakan awan yang banyak, maka Momonosuke setidaknya bisa menggeserkan pergerakan Pulau Onigashima agar tidak jatuh ke ibu kota bunga, walaupun hal ini cukup sulit untuk dilakukan. Kita tunggu saja apakah Oda Sensei akan membiarkan Pulau Onigashima benar-benar jatuh ke ibu kota bunga, atau ada keajaiban yang terjadi nantinya yang menghentikan pulau tersebut. Lalu, di pinggir pantai, Luffy yang telah kembali pulih berteriak ke arah Pulau Onigashima yang menandakan jika ia akan kembali ke sana. Cerita lalu beralih pada kejadian di lantai 3. Pertarungan antara Raizo versus Fukurokuju dihiasi dengan api yang mengepung mereka. Raizo diperlihatkan menggunakan teknik Kage Bunshin agar bisa mengoceh lawannya. Tapi karena Fukurokuju adalah pimpinan para ninja, jadi serangan semacam itu bukanlah masalah yang berarti. Ia dengan mudah mengetahui mana tubuh asli Raizo, dan uniknya Fukurokuju menggunakan 2 daun telinganya agar bisa elastis seperti tubuh Luffy untuk menampar wajah Raizo.
Walaupun kelihatannya sepele, tapi serangan itu mampu membuat wajah Raizo sampai babak belur. Walaupun sempat kalah, Raizo masih semangat untuk mengalahkan Fukurokuju. Dan yang menjadikannya termotivasi adalah Oden beserta rekan-rekan Akazaya. Dari sini kami yakin Raizo akan memiliki cara tersendiri untuk mengalahkan Fukurokuju pada chapter-chapter selanjutnya. Pertarungan selanjutnya yang disajikan oleh Oda Sensei pada One Piece chapter 1002 adalah Killer versus Hawkins. Hawkins si dukun santet bertarung masih tetap dengan cara yang licik, yaitu menggunakan tumbal. Jika diperhatikan banyak boneka jerami yang sudah hancur berada di tempat pertempuran mereka. Itu menandakan bahwa telah banyak Hawkins mengalami kekalahan. Jika saja tanpa adanya boneka jerami, maka Hawkins telah lama dihabisi oleh Killer. Lalu, sisa-sisa boneka jerami yang semakin sedikit, rupanya Hawkins menjadikan Kid sebagai tumbal selanjutnya. Dan tanpa disadari Killer, ia telah melukai tubuh Kid melalui tubuh Hawkins. Nah, dari sini kita nanti akan mengetahui bagaimana cara lain yang akan dilakukan Killer untuk menghabisi Hawkins. Pada chapter kali ini, King dan juga Queen dalam wujud hybrid menyerang para aliansi Luffy dengan begitu brutal. Dari sini terlihat bagaimana mengerikannya kekuatan kedua All-Star Kaido ini. Api membakar tempat tersebut hingga membuat suasana semakin kacau. Marco juga sudah kelelahan menghadapi King. Yang seperti yang pernah kami singgung dulu, bahwa kekuatan fisik pengguna Zoan Purba memang berkali-kali lipat lebih kuat dibanding pengguna kekuatan Zoan lainnya. Nah, karena Marco telah kelelahan, Zoro juga belum lepas dari perbannya, maka yang berusaha menahan kedua bencana Kaido ini adalah Sanji. Sanji menendang kepala Queen, tapi King mengetahui bahwa Zoro merupakan sebuah ancaman, maka ia memilih mengejar Zoro yang dibawa oleh Chopper. Saat ingin menyerang Zoro dengan bola api, Marco dengan cepat langsung memblok serangan itu dengan api birunya. Momen ini mengingatkan kami pada perang Marineford. Saat Akainu ingin menyerang Luffy, Marco dengan cepat memblok serangan itu dengan api biru juga. Nah, di sisi lain, Perospero dari kejauhan berusaha mencari kesempatan menyerang Sanji dengan panah permen. Tapi dari belakang, Neko mengungsi dengan cakar yang besar-besar dan mengoplok wajah Perospero. Dan sepertinya Perospero akan dengan mudah dikalahkan si kucing oren ini. Nah, blok yang dilakukan oleh Marco saat King ingin menghabisi Zoro rupanya membuat Queen semakin murka. Ia menganggap bahwa Marco selalu menghalangi saat ingin melakukan serangan. Dan kali ini Queen ingin menghabisi Marco. Dan demi memuluskan rencana itu, King juga turut membantu Queen dengan api di tangannya. Kali ini, Marco akhirnya menyerah karena ia sudah tak sanggup lagi untuk bertarung. Oleh karena itu, ia menyerahkan pertarungan ini kepada Sanji. Namun secara tiba-tiba, perban Zoro hancur. Hal itu sontak membuat Chopper dan lainnya terkejut. Bagaimana bisa Zoro yang masih dalam pemulihan menghancurkan perbannya dan kembali pulih. Nah, di akhir chapter, kita diperlihatkan serangan kombinasi yang sudah lama dirindukan oleh para fan One Piece. Apalagi saat ini yang menjadi targetnya adalah King dan juga Queen. Nah, sepertinya di chapter mendatang akan semakin seru pertarungan dua sayap Luffy versus All-Star. Apakah akan ada kemampuan baru untuk mengalahkan King dan juga Queen? Kita tunggu saja pada chapter selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.